Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bissalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan itu dipertemukannya kita di dalam majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan terkait urusan agama Islam. Di dalamnya dibacakan tentang Al-Quran, dibacakan di dalamnya terkait hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dibacakan bagaimana para ulama memberikan pengajaran agar seseorang itu dia dapat tegar menjalani keislamannya, ya, terutama bagi kita semuanya yang hidup di masa generasi akhir seperti sekarang ini. Wallahu musta'an. Sehingganya barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, kita akan mengenal bagaimana para ulama salaf, generasi terbaik umat ini, memberikan pengajaran terhadap kita secara tidak langsung, yang dengannya kita akan mengetahui, ya, bagaimana seorang muslim itu menjaga agamanya, menjaga dinnya, bagaimana seharusnya seorang muslim itu beragama, seperti apa jalannya, seperti apa metodenya, ya. Karena banyaknya orang-orang yang mereka itu mengaku sebagai muslim, sebagai, ya, ahlu sunnah, mengklaim, sehingga banyak timbul kesesatan, ya. Sebagaimana Nabi SAW dia mengatakan, Nabi SAW dia bersabda, fitnah itu kaqat'il lail muzlim, ya, seperti potongan malam yang gelap gulita, ya. Dan di antara fitnah yang paling terbesar, a'zamul fitnah, itu adalah al-kufru, ya, kekufuran. Taib. Walhamdulillah laman yassarahullah, kita melanjutkan kembali materi kita di dalam majelis kita ini, pembacaan dari kitab Al-Ibanah As-Sughra, ya, yang dihimpun, yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ya. Ini adalah kitab Al-Ibanah As-Sughra, ya. Kitab yang tipis, yang di dalamnya memuat cakupan terkait persoalan akidah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, ya. Ini penting sekali ya ikhwah, barakallahu fikum, jazakumullah khair, untuk kita mengetahui, ya, seperti apa akidah ahlu sunnah itu, ya. Dan kita belajar langsung dari bukunya, ya.
bukan kita itu sebatas mendengar ya dari berbagai macam media misalnya, ya, dari berbagai macam kelompok dan sekte, karena semuanya mengaku ahlu sunnah, semuanya mengaku berislam, ya. Maka kita akan bacakan kitab Al-Ibanah As-Sughra, ya, biiznillah tabaraka taala pada kesempatan pagi ini, pada pagi hari yang berbarakah insyaallah taala. Mudah-mudahan dapat difahami, kemudian juga kita dapat mengambil faidahnya dan menjadikan kita semuanya ini mampu untuk beramal saleh berdasarkan kesanggupan dan kemampuan kita, ya, dengan thariqah yang salimah, yang sahihah, yang selamat, yang benar berdasarkan, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas pemahamannya para salaful ummah, ya. Jadi kitab Ibanah Sughra ini, jazakumullahu khaira, itu tidak mencantumkan sanad, ya, karena di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, ya, muqaddimah itu diantaranya kenapa beliau tidak mencantumkan sanad, ya, karena tujuannya adalah apa? Untuk meringkas, ya, menjadikan para pembelajar, para pendengar yaitu mustami, agar mereka itu tidak bosan, ya, apalagi ini berkaitan dengan apa? Persoalan akidah yang wajib untuk diketahui setiap kaum muslimin. Tidak boleh jahil, tidak boleh dia tidak tahu, ya, apalagi dengan orang-orang yang memang tidak mau tahu, tidak mau peduli, ya. Nah, itu tujuannya beliau di sini tidak mencantumkan sanad untuk memudahkan kaum muslimin memahami dari apa yang beliau sampaikan di dalam persoalan akidah. Tapi kalau antum ingin mendapatkan periwayatan dengan sanad yang lengkap, itu ada di kitab beliau lainnya, yaitu Al-Ibanah Al-Kubra, ya. Kita punya itu 3 jilid, ya, 3 jilid. Ada yang 2 jilid, bahkan ada yang lebih daripada itu. Nah, di sana itu juga sama. Nggak ubahnya seperti Al-Ibanah As-Sughra yang cakupannya memang memuat terkait bahasan akidah, di sana juga disertakan apa namanya? Sanad dan riwayat, ya. Makanya kitabnya tebal, ya. Seperti itu. Adapun yang di hadapan kita ini yang kita bacakan, yang akan kita kaji di dalam majelis ini, insyaallah taala itu ringkas sekali, tipis sekali, ya. Jumlahnya hanya sekitar apa? 300-an halaman, 394 halaman, ya. 400 kurang seperti itu. Baik. Dan juga barakallahu fikum pada awal bab ini kita sudah melewati mukaddimah dan akan masuk ke dalam materi inti, titik bahasan kita. Itu pada satu bab ini saja panjang sekali, ya, di mana beliau akan menyebutkan apa itu al-jamaah, kewajiban seorang muslim ahlu sunnah untuk dia berjamaah, serta larangan bagi setiap kaum muslimin ahlu sunnah untuk berpecah belah, ya, itu dia. Kemudian celaan terhadap kebid'ahan, ya, dan kita maklum bahwasanya ketika para salaf itu menyebutkan kata bid'ah, itu maksudnya apa? Secara umum bid'atul kubra yang berkaitan dengan akidah, yaitu kekufuran, ya, kekufuran. Baik. Jadi ini nanti bab ini sangat panjang, ya, seperti itu. Semoga Allah jadikan kita dimampukan untuk, ya, menyelesaikan kitab ini. Allahumma yassir wa'in, yasrallahu min jami'il umur. Kemudian juga ditepatkan, ya, dari pengajaran ini kita mendapatkan pemahaman dari apa yang kita inginkan itu berkesesuaian dengan apa yang difahami oleh para salaf, ya. Lebih dan kurangnya itu datang dari pribadi kita, ya, dan selebihnya kita meminta kepada Allah pertolongan, ya. Semoga Allah jadikan keberkahan dengan berbagai macam kekurangan yang ada dan difahamkan dengan, ya, pemahaman yang baik. Baik, kita masuk, kita baca. Ini di halaman 33, ya. Halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala barakatillah, kita mulai baca Al-Qismul Awal, ya.
yaitu pembagian yang pertama. Jadi beliau di sini membagi ya dengan beberapa bab, kurang lebihnya 5 bab kalau tidak salah. Dan inilah dia bagian yang pertama. Zikrul asari fi luzumi sunnah, ya, dalil-dalil yang menyebutkan dari asar para salaf, ya, yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim ahlus sunnah untuk dia berkomitmen terhadap as-sunnah, ya, kewajiban untuk berkomitmen terhadap sunnah. Dan juga wazammul bid'ah, celaan, kehinaan, kebinasaan terhadap bid'ah dan juga para pelakunya. Ini nanti akan dibahas ini, ya, sehingga kita tahu secara benar, ya, secara ilmiah apa itu as-sunnah, apa itu al-jamaah, ya, bagaimana jelek dan tercelanya kebid'ahan, apa itu bid'ah, bagaimana terhadap para pelaku bid'ah, ya, itu kita akan dapati di sini. Ya, bi'aunillahi subhanahu. Jadi kita belajar itu bukan dari serpihan sosmed, bukan, ya. Tapi kita belajar dengan, ya, para salaf itu melalui kitab-kitab mereka. Ya. Kata Imam Syafi'i apa? Ya, aku itu berjumpa dengan orang-orang yang semangat, rajin, jujur di dalam menyampaikan asar itu seakan-akan ka'anni, apa kata Imam Syafi'i, ya, ma'a ashabin Nabi SAW. Seperti beliau layaknya sedang bersama dengan para sahabat Nabi. Ya, karena saking cintanya, saking apa namanya, ya, peduli dengan warisan para ulama ini, warisannya para nabi, ya, warisannya Nabi SAW, warisannya para sahabat, ya, begitu pun dengan tabiin, atba'ut tabiin, ya. Tayyib. Fa awwalu ma nabda'u bi dzikrihi min dzalik. Ya, maka inilah yang beliau mulai, ya, dengan pembahasan ini. Al-awwalu, yang pertama, poin yang pertama, ya, antum lihat di dalam kitabnya halaman 33, baik di dalam PDF ataupun di secara, ya, bentuk fisik secara langsung, ya, kitabnya antum pegang. Itu sama, cetakan Darul Ulum. Atau patokannya bab ini, ya, Zikrul Asar fi Luzumi Sunnah wa Dhammul Bid'ah. Kemudian kata beliau, afani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum, ma amarallahu azza wa jalla bihi. Ya, apa yang telah Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman dengannya. Wa dzakarahu fi kitabihi, dan juga sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, itu Al-Qur'anul Karim, min luzumil jamaah, ya, kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk mereka itu apa? Berkomitmen dengan al-jamaah. Kemarin sudah sering kita apa namanya, di pertemuan di dars yang lain, di majelis yang lain terkait al-jamaah, ya. Apa itu al-jamaah? Ya, yaitu adalah apa? Ashabul hadis. Ashabul hadis. Ya, itu makna al-jamaah. Jadi kita harus tahu apa itu jamaah. Jangan tiba-tiba kita apa? Ya, mengaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi kita nggak tahu maknanya secara istilah, secara bahasa, apa yang difahami oleh para salaf dengan makna al-jamaah, ya. Iya. Kata siapa? Mawafaqal haq wa in kunta wahdak, ya. Kapan saja Anda itu, ya, berkesesuaian dengan kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mutlak, ya, yang difahami oleh para salaf, maka itulah al-jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun Anda itu apa? Seorang diri. Seorang diri. Jadi jamaah ini difahami oleh para salaf, bukan orang-orang mutaakhirin, ya. Ya. Kemudian wanahi anil furqah, serta larangan dari Allah Subhanahu wa taala
untuk berpecah belah. Furqah itu berpecah belah, ya, di dhammah. Ya, kalau di kasroh, ya, barakallahu fikum, itu namanya kelompok, firqah. Tapi ini dibahasakan dengan furqah di dhammah. Artinya perpecahan, berpecah belah. Ya, nanti dalil-dalilnya disebutkan insya Allah. Maka di sini Al-Imam Ibnu Battah Al-Bari Al-Hambali rahimahullah, ketika beliau telah ya menyebutkan seperti itu, beliau menukilkan ayat di dalam Al-Qur'an. Yang menukilkan ayat siapa? Para salaf. Kata beliau terkait firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103, dalam penggalan ayat tersebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, berpegang teguhlah kalian dengan apa? Bihablillah. Dengan talinya Allah. Jadi bihablillah ini talinya Allah semakna dengan kata al-urwah al-wusqa, ya, sebagaimana surat apa itu? Ya, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Itu semakna. Artinya apa? La ilaha illallah. Ya, artinya la ilaha illallah. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menginginkan betul persatuan, bahkan bukan hanya terhadap ya bangsa beliau, masyarakat beliau pada saat itu, yaitu Quraisy beserta kabilah-kabilahnya, ya, tapi juga menyeluruh secara global. Dan pada saat itu agama yang ada ya di masa itu yang terkenal sekali adalah apa? Ya, bangsa Rum, bangsa Persia itu mengadut agama Yahudi dan Nasoro. Ya. Terlepas lainnya ada Majusi, ya, penyembah api dan yang lainnya. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Ya, Qul ya ahlal kitab. Ya, katakanlah wahai ahlal kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kemarilah kalian kita bersatu di atas satu kalimat yang sama. Ya, kata Nabi SAW. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kemudian beliau menyebutkan isi dari perjanjian yang beliau tawarkan kepada seluruh ya bangsa pada saat itu. Ya, isi daripada la ilaha illallah. Allah na'budu illallah, ya, agar kita tidak apa? Beribadah kecuali hanya kepada Allah. Memberikan seluruh peribadahan itu hanya kepada Allah mutlak. Tidak ada perantara, tidak ada syarik, tidak ada sekutu, ya, tidak ada wasaid, wasilah-wasilah, ya. Hatta itu kepada batu, kepada matahari, kepada rembulan, kepada malaikat, kepada manusia, baik yang hidup ataupun yang sudah mati, dan yang semisalnya. Tidak ada. Allah na'budu illallah. Ya, jadi ini adalah isi dari perjanjian atau ikrar untuk seseorang itu apa? Masuk ke dalam Islam. Dia harus tahu, paham betul apa yang dia ucapkan dari la ilaha illallah. Kemudian apa? Wala nusyrika bihi syai'. Ya. Setelah dipertegas untuk kita itu hanya mentauhidkan Allah Azza wa Jal, beribadah kepadanya satu-satunya. Kemudian kata Nabi SAW, wala nusyrika bihi syai'. Kita tidak bersekutu, ya, untuk menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, berbuat kesyirikan. Tidak boleh. Ya. Kemudian kata beliau, wala yattakhidha ba'duna ba'd arbaba min dunillah. Tidak pula kita ini tentang ya tahkim, tentang apa namanya? Ya, penetapan hukum. Ya. Dan tidak kita mengambil di antara ya
kita ini arbab min dunillah, peletak hukum, ya, halal haram, ya. Sehingga kita hanya bertahkim kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kepada selainnya. Ya. Kalau sekarang hari ini togutnya apa? Di antara kekufuran itu adalah apa? Togut ilmaniyun, ya, al-qawanin al-wada'iyah, ya, seperti itu. Masalah afiyah. Dan ini merebak ya di seluruh negeri dan wilayah. Tapi bukan itu satu-satunya kekufuran sebagaimana disalahpahami oleh sebagian sekte yang sesat itu. Dan mereka mentitik fokuskan dakwah itu apa? Untuk apa? Tahkim syariah. Padahal Allah memerintahkan apa? Untuk apa? Bertauhid, bukan berhukum. Karena makna la ilaha illallah bukan la hakima illallah, tapi la ma'buda bihaqqin illallah. Tauhid, ibadah. Ya. Tapi benar nggak kalau demikian? Ya, benar. Ya, tapi itu bukan yang utama seperti itu ya. Yang utama adalah apa? At-tauhid. Dakwah kita dakwah tauhid, bukan dakwah siasa, bukan dakwah politik, bukan. Tapi dakwah tauhid, Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salaf, dengan yang sebenarnya, ya. Bukan retorika ataupun teori ataupun slogan ataupun klaim dan semisalnya, tidak. Ya, karena ada juga orang-orang talafi itu ya, orang-orang Murji'ah, Jahmiyah. Iya. Di satu sisi Murji'ah, Jahmiyah, dan juga Khawarij. Subhanallah. Iya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi itu makna jamaah. Ya, Nabi SAW pernah mengajak seluruh masyarakat yang ada untuk bersatu di atas kalimat la ilaha illallah dengan ilm. Dengan apa? Dengan apa? Dengan iltizam, berkomitmen, bukan cuma sekedar ngikrar atau sekedar apa namanya? Persaksian palsu, dusta. Iya, tanpa adanya ilmu, tanpa adanya juga apa? Praktik realisasian apa yang telah diikrarkan tersebut. Iya. Jadi kalau ingin bersatu seperti itu ya, iya, harus berkesesuaian dulu, tauhid dulu, sudah sesuai atau belum. Iya. Jangan dibalik, tauhid menjadi bahasan kacangan, ya, tapi tidak berani untuk mengatakan itu sesuatu yang nggak penting, ya, akhirnya apa? Dicari-cari celah. Kalau begitu adab dan akhlak dulu. Iya. Subhanallah. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah yaitu la ilaha illallah seluruhnya jami'a wala tafarraqu, dan jangan kalian itu berpecah belah. Ya, keluar daripada al-jamaah masing-masing. Ya. Saling berkelompok-kelompok, saling bersekte-sekte, ya, dan semisalnya. Nasallallahu alaihi. Tapi satu di atas satu kalimat yang sama, yaitu al-jamaah. Taib. Kemudian kita baca di dalam catatan kaki, di dalam hasyiah nomor 1, ya. Qala Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, al-Imam At-Tirmizi, sahib Sunan ya, Sunan At-Tirmizi. Kita juga ada kajian itu Tirmizi, apa namanya? Syama'il Nabi ya, tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi belum jalan lagi. Ya, subhanallah. Semoga Allah mudahkan kita. Apa kata At-Tirmizi di sini terkait makna daripada al-jamaah? Kata beliau, inda ahlil ilm, al-jamaah berdasarkan perspektif dari para ulama ahlul ilm, kata mereka adalah hum ahlul fiqh wal ilm wal hadis. Ini semua semakna ya. Artinya adalah apa? Orang-orang yang berkompeten, kredibilitas di dalam ilmu, yang mereka itu adalah al-jamaah. Maksudnya ashabul hadis. Ya, ashabul hadis. Ya. Cuma beliau menjelaskan secara setiap funun ilmiah yang ada. Ya, karena di dalam agama ini banyak cabang-cabang keilmuannya. Ada fikih, ada ya ulum secara umum, ya. Ada yang di dalam ilmu bahasa,
ada ilmu hadis, kan seperti itu. Nah, kemudian qala al-Barbahari, ya, berkata al-Imam al-Barbahari al-Hambali rahimahullahu taala fi kitabih Syarh Sunnah, ya, di dalam kitab beliau Syarh Sunnah, dan kita juga, ya, walhamdulillah ala man syarahullah, sudah menyelesaikan bacaan kita yaitu Syarh Sunnah, ya. Itu setahun yang lalu kalau tidak salah. Ya, mudah-mudahan kita juga dapat ulang lagi, kita kaji lagi, ya, Syarh Sunnah. Itu bagus sekali, Masya Allah. Ya, setelah itu kita sekarang belajar ini juga, sama tipisnya, nggak panjang, nggak tebal. Itu berkaitan akidahnya Ahlus Sunnah. Dan ketika kita belajar kitab-kitab para ulama yang siqah ini, yang Rabbani ini, ya, kata ulama, ada ulama su, ada ulama Rabbani. Ulama Rabbani yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suluk, dengan hikmah, dengan adab, dengan akidah yang sahih, ya. Adapun ulama-ulama su, ya, walaupun suluk, adab, akhlaknya, atau, ya, ilmu-ilmu lainnya itu mumpuni, tapi belum tentu dengan akidah, ya, belum tentu dengan akidah, ya. Jadi kita bisa mengetahui, ya, bahwa ulama-ulama Rabbani ini, para salaf ini, satu kata di dalam persoalan akidah ternyata. Masya Allah. Ini menjadikan kita kuat dan tegar, istiqomah, nggak goncang, nggak latah dengan bergantinya zaman, nggak latah kita, nggak ikut-ikutan gitu kan, nggak apa namanya. Iya. Apa kata Imam Al-Barbahari di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, ya, wal asasul ladzi tubna alaihi jama'atu, dan pokok yang dengannya dibangun, ya, terkait makna al-jamaah. Ini asas al-jamaah. Wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah itu pokok asalnya adalah apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimahum ajmain, ya. Semoga Allah merahmati seluruhnya dari mereka. Wahum ahlu sunnah, dan mereka itulah ahlu sunnah wal jamaah. Selain mereka bukan ahlu sunnah, ya. Seperti itu. Antum harus yakin dalam persoalan ini. Ahlu sunnah wal jamaah itu mereka, ya, seperti itu. Faman lam ya'khuz anhum faqad dhalla wabtida' wa kullu bid'atin dhalalatun wad dhalal wa ahlahu finnar. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Maka mereka itulah ahlu sunnah, ya, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka siapa saja yang gak mau, ya, atau enggan atau menyelewengkan dari mengambil daripada mereka, maka sungguh dia telah apa? Tersesat dan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Maka kata beliau rahimahullahu taala, setiap dari kebid'ahan itu adalah apa? Dolalah, kesesatan. Ya, setiap dari kebid'ahan itu adalah kesesatan. Kemudian muncul orang-orang apa namanya, ya, barakallahu fikum. Mereka mengatakan, wah, bid'ah itu enggak selalu yang namanya kesesatan, apalagi sampai kekafiran. Antum itu jangan, ya, apa namanya, khawarij katanya. Loh, kenapa? Kan gitu. Lah karena memang ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, kata mereka. Ada bid'ah yang thayyib, ya, yang baik, ya. Ada bid'ah yang jelek, kata mereka. Dalilnya mana? Oh, para sahabat demikian, para sahabat demikian. Ya, contohnya kemarin itu Ramadan, ya, terkait persoalan apa? Sholat tarawih. Ya, sekian jumlahnya. Ini para salaf berbeda. Umar, ya, radhiyallahu an, beliau begini-begini. Ya, berijtihad katanya. Nah, itu bid'ah katanya, nggak pernah ada Nabi SAW seperti itu. Nah, gimana? Tinggal katakan kepada mereka, apa yang dikerjakan para salaf itu adalah apa? Nas dari Nabi SAW. Untuk kita mengikutinya ijtihad mereka. Sedangkan, ya, ijtihad orang-orang setelah daripada mereka, siapa yang menjamin? Ya, semrawut. Ya, gus-gus, apa namanya itu, kiai-kiai, syekh-syekh dolal. Iya. Iya. Jadi mereka nggak ngerti, ya. Kalau ahlu sunnah itu itulah karena dia nggak apa namanya, bukan nggak belajar, ya, tersesat seperti itu.
Nabi SAW telah menyebutkan di banyak tempat, ya, wejangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian wejangan para sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, untuk berpegang teguh kepada apa? Ya, al-jamaah. Ya, al-jamaah tadi Nabi, ya, para sahabat Nabi SAW di antaranya. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, wajib ke atas kalian itu memegangi, ya, metode beragama itu berdasarkan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan semisal mereka. Ridwanullah alaihim ajmain. Ya, bagaimana Al-Imam Ad-Darimi menyebutkan seperti itu, Al-Auza'i, dan banyak para ulama sunnah lainnya. Itu memang syaitan seperti itu, ya. Ya. Disamakan sunnahnya para salaf dengan apa? Ya, sunnah dalam tanda kutip kesesatan mereka. Dijadikan sunnah kesesatan mereka itu. Ya, subhanallah. Jadi kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, jelas ya bahwa barakallahu fikum, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan, nggak ada kebaikannya. Ya. Nah, kemudian ad-dhalal, kesesatan itu, wa ahlahu, dan para pelakunya, para pengusungnya, ya, orang-orang yang mengadakan kebid'ahan itu, finnar, ya, di dalam api neraka jahannam. Mereka di dalam api neraka. Itu bagus sekali kitab beliau Syarhus Sunnah, ya. Wajib untuk antum punya kitabnya, antum belajar kitabnya itu. Masya Allah, tipis sekali. Seperti kitab apa namanya, Al-Ibanah As-Sughra ini, ya, seperti itu. Dan di dalam riwayat yang lain, masih di dalam catatan kaki ini, haitsu ja'al amru biluzumil jamaah, tatkala telah datang perintah bagi orang-orang yang beriman untuk mereka senantiasa berkomitmen dengan al-jamaah, ya, maka fal muradu bihi, yang dimaksud dengan al-jamaah itu apa? Tayyib. Luzumul haq, makna al-jamaah itu apa? Seseorang itu memegangi kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah secara mutlak. Dipegangi itu kebenaran. Wattiba'ihi, dan juga dia ikuti kebenaran itu. Ya. Dan dia juga apa? Ikuti kebenaran itu. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan, walaupun, ya, orang yang berusaha untuk komitmen kepada kebenaran itu, berpegang kepada al-haq, ya, berpegang kepada al-jamaah itu qalila, sedikit sekali, hitungan jari, satu atau dua, bahkan nggak ada, ya, bahkan nggak ada sama sekali di suatu negeri atau wilayah, ya. Para ulama salaf seperti itu. Ya. Jadi itulah karomahnya para salaf. Jadi karomah itu bukan antum terbang, bukan antum jalan di air, ya, tapi tindakan dan juga ucapan itu benar-benar mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Nah, itu namanya karomah. Selain daripada mereka istiqomah, wejangan mereka itu apa? Berkesan di hatinya orang-orang beriman. Ketika mereka menyebutkan di masa-masa mereka itu, subhanallah, bagaimana mereka menggambarkan keadaan orang-orang yang beriman itu sedikit sekali. Ya, apa kata Al-Auza'i dan semisalnya yang lainnya, ya. Nabi SAW telah mengkhabarkan juga demikian. Islam itu gharib, fatubalil ghuraba, jannah, bagi orang-orang yang terasing, ya. Sampaikan salam kepada Ahlus Sunnah, ya, di fi masyarikil ard wa magharibiha, timur dan baratnya, ya. Keras sedikit sekali dia menjumpai Ahlus Sunnah, bahkan nggak pernah berjumpa, ya. Maka suatu kenikmatan bisa berkumpul berjumpa dengan muslim Ahlus Sunnah. Atau lebih, ya, lebih tegas lagi di riwayat yang lain, kapan saja Anda itu memanah, mengeluarkan apa namanya, menembakkan busur panah ke tengah-tengah orang yang sholat berjamaah di masjid, tidak mengenai kecuali apa? Mereka itu kufar. Bayangkan antum, orang lagi sholat kan seperti itu, ya. Itu kan istilah, pembahasan, ya, ungkapan, menunjukkan apa? Memang hakikatnya demikian keadaannya. Apalagi di masa kita sekarang. Ya. Tapi kan bagi orang-orang yang tersesat itu cuma sekedar ibarah saja, ungkapan saja. Ya, nggak perlu
diambil diambil pusing. Ya. Kenapa? Karena mereka beranggapan semua Muslim, masjid di mana-mana, seakan-akan mereka itu hidup di Darul Islam, ya akidahnya terjaga kan gitu. Ya subhanallah. Di dalam imajinasi mereka seperti itu. Ya orang-orang itu Muslim, sembelihannya halal, ya apalagi makmur, ya Islam di mana-mana, apalagi sekarang lagi ngetren seperti itu ya. Banyak orang masuk Islam katanya. Iya. Lagi banyak masuk Islam, masjid di mana-mana ya. Kita bisa sholat di masjid A, masjid B, kita safar kemana saja banyak masjid ya. Banyak muslim kata mereka subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi walaupun orang yang berpegang teguh kepada al-jamaah, memegangi kebenaran ini itu sedikit ya, gak ada masalah. Bahkan wal mukhalifu katsiran. Sekalipun kendati yang menyelisihi al-jamaah atau kebenaran itu justru mayoritas. Kasiron banyak. Iya. Hari ini kita lihat seperti itu ya. Iya. Ahlul bid'ah wal furqah, ahlul syirik wal kufur itu mayoritas mereka. Iya. Mereka saling barakallahu fikum, saling bergandengan tangan. Iya, saling dukung satu sama lain. Saling saling support ya dengan satu tujuan. Makanya ada kaidah yang subhanallah najis sekali ya dari kalangan ikhwanul muflisin. Ya. Apa kata mereka? Nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'zur ba'duna ba'd fima ikhtalafna fihi. Ya, jadi kita itu saling gotong royong, saling bergandeng tangan dengan apa saja ya di dalam persoalan din ini yang kita sepakati. Sebaliknya kita berselisih wa ya'dzuru ba'duna ba'd, saling memberikan uzur, saling bertoleransi kata mereka. Dari setiap apa saja yang kita perselisihkan di dalam din. Walaupun itu kekufuran, kesyirikan akbar, pembatal Islam, kita udah ya saling paham saja sudah, saling tutup mata, membutakan diri. Oh itu enggak kekufuran kok insya Allah. Husnuzon, ya dinnya mereka kan dibangun di atas istihsan, beranggapan baik. Jadi wah insya Allah itu bukan kekufuran. Walaupun perbuatannya kufur, pelakunya enggak kufur. Ya wali min auliyaillah, ya wali-walinya Allah, muslim jahil. Iya, kalau ulamanya gimana? Ijtihad dapat satu pahala. Iya, ajib, subhanallah. Berbuat kekufuran dapat satu pahala. Kalau benar apalagi dua pahala. Iya. Atau itu perkara nisbi. Boleh jadi buat ente kekufuran, buat anak enggak. Iya. Jadi kita bertoleransi saja sudah. Ya, kita bersatu di atas milah kufur. Iya. Satu tujuan, menegakkan khalifah misalnya. Khilafah Islamiyah. Ya, inil hukmu illa lillah. Iya, menegakkan hukum Allah. Meskipun pada prakteknya semrawut. Iya. Ada yang negeri ini, negeri itu. Iya. Taliban, ada yang di Syria itu kan Hayat Tahrir Syam, ya Jaulani itu subhanallah. Tagut Jaulani. Nah, itu kan realita yang kita bisa lihat di masa sekarang ya. Iya. Itu pelajaran berharga. Ya, pelajaran berharga kita membaca kitab para salaf, kemudian kita lihat kondisi pada hari ini. Ya, itu sesuatu yang miris, menyedihkan. Ya. Jadi itu ya maksud daripada al-jamaah, luzumul haqqi wa tiba'ihi wa in kana al-mutamassiku bihi qalila wal mukhalifu katsira. Ya, engkau seseorang itu dia berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikutinya walaupun ya orang yang berpegang teguh itu sedikit dan yang menyelisihinya banyak. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan orang. Kita yakini betul-betul ya dengan ilmu dan yakin apa itu al-haq. Ya ini belajar kita para ulama, kita bacakan kitab mereka. Ya, walhamdulillah. Nah, kemudian li'anna al-haqqa huwa alladhi kanat alaihi al-jama'atul ula min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ridwanullah alaihim ajma'in ya. Karena kebenaran itu ya dia itu adalah apa yang telah menjadi al-jamaah al-ula di masa yang dulu mutaqaddimin
Ya, kapan itu? Min ahdin Nabi SAW wa ashabi. Sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga generasi atau masanya para sahabat. Wala nazara ila kasrati ahli bid'ah ba'dahum. Dan jangan kita itu melihat dengan apa? Banyaknya ahlul bidah. Jangan kita liatin ya, kulakan syubhat ya. Kalau punya sosmed ya, mengikuti, membaca, melihat, mendengar ya orang-orang ahlul bidah. Apalagi ahlul bidah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wali-walinya syaitan. Dengan zukhrufal qul gurura, antum bayangkan. Kata-kata indah, kata-kata memikat ya, yang menarik perhatian, menarik hati. Ya, siapa yang enggak luluh ketika diobral dengan kata-kata adab, akhlak, ilmu, persatuan, siapa yang enggak luluh? Ya. Jangan antum lihat wala nazara ila kasrati ahli bidah. Ya, antum lihat kitab-kitab para salaf lebih berbarokah, lebih bermanfaat daripada ngeliatin apa? Ya, serpihan sosmed, subhanallah. Bukan kitab lagi kan? Ya kalau kitab mungkin masih mending gitu. Ini serpihannya doang di sosmed. La haula wala quwwata illa billah. Ya, fokuskan ya ikhwah, sibukkan dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal soleh, ya, dengan bacaan-bacaan antum, ya. Jadikan bacaan antum, apa yang antum serap, apa yang antum dengar menjadi kualitas untuk ibadahnya antum, ya. Buku-buku para salaf, ya. Jangan antum kesankan buruk para salaf itu keras dan semisalnya, nanti kita akan baca, ya. Nabi SAW dia mengatakan kepada ya ketika terkait dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, kata Nabi SAW apa? Inna Fatimah ya bid'atun, atau di riwayat lain inna Fatimah minni apa? Wa ana atakhawafu an tuftana fi diniha. Ya. Sesungguhnya Fatimah itu adalah darah daging saya, bagian daripada saya, kata Nabi SAW. Wa ana atakhawafu an apa namanya? Ya, tuftana fi diniha. Saya khawatir kalau Fatimah itu akan ditimpakan fitnah terhadap agamanya, yaitu kesesatan, kekufuran. Ya, ini Nabi SAW khawatir ya kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala. Ya. Sampai beliau pun itu berdoa, Allahumma amdi ya ashabi ya hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Nabi SAW minta kepada Allah, ya Allah, sempurnakanlah hijrahnya para sahabatku. Ya, secara makna bisa hijrah daripada keburukan kepada kebaikan, atau secara lebih luas lagi apa? Hijrah dari darul kufur kepada darul Islam. Dan itu maksudnya seperti itu. Ya, intinya apa? Keimanan. Ya Allah, terimalah keimanannya para sahabatku dan jangan engkau kembalikan mereka itu apa? Berbalik arah, menjadi orang-orang apa? Ya, muntakisin, berbalik arah kepada kekufuran. Ini permintaan Nabi SAW kepada para sahabatnya, kepada Allah terhadap para sahabatnya. Begitu pula dengan putri beliau. Jadi jangan dikatakan keras, tapi ini apa? Persoalan akidah. Ya, persoalan akidah harus keras. Ya, yang namanya surga neraka masa lembek. Ya. Kemarin sudah kita bahasakan ya, yang namanya surga itu diliputi dengan apa? Ya, bil makarih, dengan hal-hal yang enggak disenangi oleh jiwa. Sebaliknya neraka itu diliputi dengan apa? Bisyahawat, dengan hal-hal yang didoyanin oleh jiwa. Ya. Ini perkara akidah harus keras, ya. Ini demi keselamatan apa? Beragama. Ya, bukan cinta, bukan kasih sayang namanya kalau antum itu membiarkan ya orang-orang yang antum cintai, orang-orang yang antum sayangi itu bebas berbuat sekehendaknya, ya, sampai pun itu membahayakan tauhid, mengacaukan tauhid, ya. Bukan cinta, bukan kasih sayang namanya. Nasallallahu alaihi. Ya. Allah musta'an. Baik. Kemudian qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu mawafaqal haq wa in kunta wahda.
Al-jamaah itu adalah apa? Seseorang berkesesuaian dengan kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun orang tersebut seorang diri, walaupun Anda seorang diri, nggak ada masalah. Ya, apa yang harus ditakutkan? Walaupun seorang diri, ya, walaupun seorang diri. Kemudian juga dikatakan Nu'aim bin Hammad, yakni idza fasadatil jama'ah fa'alaika bima kanat alaihi al-jama'atu qabla an tufsida. Ya, apabila jamaah itu telah rusak, ya, jamaah itu telah rusak, maka wajib ke atas Anda memegangi al-jamaah itu sebelum rusak. Ya. Wa in kunta wahdak, walaupun Anda itu seorang diri, fa innaka antal jamaah hina idzin intah. Maka sejatinya Anda itulah al-jamaah walaupun seorang diri hina idzin, saat itu juga. Itu al-jamaah. Nah, kemudian apa perkataan Ishaq ibn Rahawayh atau Rahuya kilahuma sahih rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan apa? Lau sa'altal juhal, kalau seandainya engkau itu bertanya kepada orang-orang dungu, ya, imma orang dungu itu dia ahlul ilm yang tersesat atau mengedarkan kesesatan, atau imma dia orang jahil beneran, orang jahil yang lemah di dalam keilmuan, korban daripada dai-dai syaitan. Nah, itu dia. Ya, kalau Anda bertanya kepada orang-orang dungu, ya, manis sawadul a'dham? Siapa itu sawadul a'dham? Apa itu al-jamaah? Kan gitu. Qalu, maka lantas mereka itu berkata dengan kedunguan mereka, jama'atun nas. Iya. Jadi ketika ditanya, apa itu sih al-jamaah? Ya, apa itu al-haq? Apa itu sawadul a'dham? Mereka justru mengatakan apa? Yang sedang ngetren hari ini, kan gitu. Ya. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia itu jamaah kata mereka. Ya. Jamaahnya manusia pada saat itu apa? Yang sedang ngetren pada saat itu apa? Kalau kita hari ini sedang ngetren apa? Ya. Kalau kekufuran, kesyirikan, iya. Ya. Sepanjang kehidupan di dunia ini mesti ya akan terus eksis kekufuran itu apa? Terhadap tauhid. Iya. Maksudnya di sini ngetren apa? Ya akhlak, adab, ingin tampil bijak, ya, tampil hikmah, kan gitu. Ngetren sekali tuh hari ini. Kemudian juga dilihat, ditinjau dari apa? Yang menjadi mayoritas hari ini apa? Iya. Nah, itulah jamaah kata mereka dengan kedunguan mereka ya. Padahal apa? Tidak. Kata Ishaq ibn Rahawayh, wala ya'lamuna annal jama'ata 'alimun mutamassikun bi asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarikihi. Ya, mereka itu dungu, nggak ngerti ya annal jamaah, bahwasannya yang namanya jamaah itu alimun mutamassikun bi asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarikihi. Seorang alim, ahli ilmu, ahlu sunnah wal jamaah ya, yang berpegang teguh komitmen terhadap asarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga wa tarikihi. Ya. Warisan beliau seperti itu ya, yang di apa namanya dipegangi oleh para sahabat dan tabi'in atba'ut tabi'in seperti itu. Itu arti jamaah itu. Ya, nggak usah kemana-mana kan gitu. Nah, itulah arti jamaah. Iya. Maka faman kana ma'ahu wattaba'ahu fahuwal jamaah. Siapa saja ya yang bersama dengan al-jamaah, menolong al-jamaah, membersamai al-jamaah, ya, menolong dengan berbagai kesanggupan yang dimiliki kan gitu kan. Ya, menolong dengan dakwah, menolong dengan harta, menolong dengan membersamai, mencukupi kebutuhan dakwah, ya. Apa saja yang bisa dilakukan? Intinya membersamai dengan ahlul haq itu kan, ya, dan mengikutinya. Maka fahuwal jamaah, itulah dia al-jamaah. Ya. Sebaliknya wa man khalafahu fihi tarkul jamaah. Ya. Maka setiap siapa saja yang menelantarkan, berpaling daripada al-jamaah tadi yang sudah disebutkan definisinya, maka orang tersebut telah keluar dari al-jamaah. Yaitu di dalam al-ibanah ada juga disebutkan itu ya.
Kapan orang itu keluar dari jamaah? Sederhana sekali. Iya. Subhanallah. Jadi ini perintah Allah ya kepada orang yang beriman untuk memegangi al-jamaah dan jangan berpecah belah. Ya, jangan berpecah belah, jangan bertafarruq, berpecah belah, jangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Baik, kemudian berikutnya summa tahaddada bil wa'id. Allah mengancam kepada orang yang beriman. Allah mengancam, ya, man faraqa jama'atal muslimin, siapa saja yang berpaling daripada jamaahnya kaum muslimin. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 105. Ini kalau kita baca tafsirnya juga akan sangat panjang, tidak cukup nanti materi waktunya. Waktu di dalam materi ini. Jadi kita persingkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat." Ya. Dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, bersengketa, ya. Waktu itu sudah kita sebutkan juga di dalam Al-Ibanah ya. Kata Imam Ibnu Battah, di antara penyebab sengketa antara kaum muslimin sederhananya adalah di antaranya apa? Persoalan hasad. Ada saudara kita diberikan nikmat oleh Allah, kita hasad, kita nggak senang, kita iri, kita dengki. Itu di antara penyebab sengketa. Subhanallah. Ya, hingga tahap yang lebih besar lagi daripada itu. Ya, jadi pelajaran penting untuk kita. Ya. Ketika kita sudah berjamaah, sudah ya bersama dengan saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, atau bahkan nggak pernah berjumpa sekalipun misalnya, dan itu ada, boleh jadi nggak pernah berjumpa sekalipun, ya, jangan tanamkan di dalam hati kita penyakit seperti itu, hasad, dengki, iri, ya, menanamkan kecurigaan. Selama kita yakin betul dia di atas komitmen, di atas as-sunnah, sudah kita jaga itu baik-baik sampai nanti datang kepada kita kesahihan kalau dia itu terkeluar daripada al-jamaah. Bahkan sekalipun cuma satu persoalan, satu poin, ya. Karena itu akidah kita ya. Antum lihat di dalam akidah Ar-Raziyah ini misalnya. Tapi sebaliknya kalau nggak ada, meskipun bahkan satu, jangan dicari-cari, ya, seperti itu. Karena kita yakin dia komitmen di atas sunnah. Iya. Jadi hasad itu bisa menimpa siapa saja, seperti kayu bakar yang membakar, seperti itu kan? Ya. Jadi nggak mesti harus orang awam, alimnya enggak. Mau alim mau awam itu semua kena nanti penyakit hasad namanya. Itu jelek seperti itu. Ya, karena sudah terasingnya agama ini. Jangan diasing-asingkan, jangan. Terasinglah sebagaimana sunnatullah. Ya, bukan kita ngasing-ngasingkan seperti itu ya. Hasad, dengki atau sebagainya, subhanallah. Auzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan jadilah kalian itu seperti orang-orang yang berpecah belah, kata Allah. Wakhtalafu, dan saling berselisih mim ba'di ma ja'ahum al-bayyinat. Setelah datang kepada mereka itu keterangan yang nyata. Ya, al-bayyinat. Ya. Bahasa lainnya al-burhan. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, datangkan bukti-bukti kalian jika kalian adalah orang yang benar. Ya. Kata Allah, wa ulaika lahum adabun adzim. Nas'alullah. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Dalam surat Ali Imran ayat 105. Ini berkaitan dengan akidah dan manhaj ya. 105 ke belakang 104, 103 dan seterusnya 105, 106. Itu berkaitan dengan akidah dan manhaj. Tapi kita tidak bisa bacakan tafsirnya di sini ya. Allah musta'an. Maka fa'amarallahu tabaraka wa ta'ala bil ijtima'i ala dinih wa ta'atihi, ya. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka itu al-ijtima', ya, ijtama' yajtami'u.
bersatu, berkumpul di atas agamanya, al-Islam. Itu yang pertama. Kemudian wa ta'atihi, di atas ketaatan, bukan di atas kemaksiatan. Ya, bukan di atas apa? Kemaksiatan. Bersatu di atas agamanya Allah, la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kita bersatu, dan dengan kalimat itu pula lah kita berpecah belah. Apa namanya? Berpisah. Ya. Setelah kita bersatu di atas agamanya Allah, kemudian setelahnya kita bersatu di atas ketaatan. Ya, ini disebut dengan apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Ya, seperti itu. Wa qala azza wa jalla, dan beliau al-Imam Ibnu Battah Al-Bari Al-Hambali menukilkan firman Allah lagi di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya apa? Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ya baginya agama. Ya. Agama yang hanif ya, hunafa, itu milah Ibrahim. Wa yuqimus shalah, kemudian setelahnya menegakkan salat, mendirikan salat, setelah dia mengikrarkan agama yang ya sahih yaitu al-Islam, maka kemudian menjalankan perintah kewajiban menunaikan salat, ya, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat, zakat mal ya terutama. Wa dzalika dinul qayyimah, maka demikianlah itu agama yang tegak, al-Islam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman di dalam surat As-Saff ya ayat 4, ini ayat tentang Masya Allah jihad di jalan Allah ya. Kita kalau baca ayat ini, surat As-Saff ini, merinding. Dan di antara penggalan ayat yang Allah firmankan itu yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Battah, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Jadi Allah itu punya sifat apa? Mencintai. Ya. Allah cinta terhadap orang-orang yang mereka itu yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ya, berperang di jalan Allah, berjihad fisabilillah secara teratur, berjamaah di dalam satu saf. Kemudian kata Allah, ka'annahum bunyanun marsus. Mereka itu tak ubahnya seperti apa? Sebuah bangunan yang kokoh. Dan untuk meraih saf itu tadi ya, mengenali al-jamaah. Kalau nggak kenal dengan al-jamaah atau cuma sekedar cocok logi, ya, apalagi dengan pemahaman mutaakhirin, itu bukan jamaah namanya, nggak akan pernah didapatkan namanya persatuan, nggak akan pernah. Ya, di dalam hati mereka terdapat apa? Perselisihan sebetulnya. Ya, meskipun dohirnya nampaknya seperti apa? Bersatu kan gitu. Dalam surat apa itu disebutkan? Ya, jadi Allah cinta terhadap orang-orang yang mereka itu berjihad fisabilillah, berperang, kital, mengangkat senjata maksudnya, ya, di atas satu barisan yang sama, satu saf, seperti bangunan yang kokoh. Nah, itu poin yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua, wa ma amara bihi al-mu'minina min mubayanati man khalafa aqdahum wa nakasa ahdahum wa ta'ana fi dinihim. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk mereka itu menjauhi, ya. Ini disebut dengan apa? Ya, baroah ya, di antaranya. Menjauhi setiap siapa saja yang berpaling daripada perjanjian mereka. Apa perjanjian mereka? Ikrar mereka. La ilaha illallah yang mereka ucapkan. Ya. Jadi mereka itu menyelisihi, gak berkesesuaian, gak merealisasikan dari apa yang mereka apa? Ucapkan dari la ilaha illallah. Tadi ya Nabi SAW mengajak apa? Ta'ala ila kalimatin sawa bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai' wa la takhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ya, fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Wa antum kufar. Bukan kata mereka itu wa antum muslim aidon, subhanallah.
Kalau kata mereka kan gitu ya, mau menyelisihi la ilaha illallah, mau seabrak kekufuran. Iya. Mereka muslim aidon, muslim juga sama seperti kita. Nah, itu agamanya siapa nggak tahu ya. Iya. Jadi ini perintah kepada orang yang beriman, ya, khusus bukan kepada manusia tapi kepada orang yang beriman saja untuk menjauhi dari setiap siapa saja yang telah apa? Menyelisihi ikrarnya mereka terhadap la ilaha illallah. Wa nakasa ahdahum, dan juga apa? Dari janji mereka itu juga sama, ya, menyelisihi janji mereka untuk apa? Merealisasikan la ilaha illallah. Wa ta'ana fi dinihim, dan juga mereka mencela mengolok-olok agama, ya. Yang namanya ahlul bid'ah wal furqah itu seperti itu. Mengolok-olok ahlul Islam, mengolok-olok ahlul tauhid was sunnah. Ya. Nah, jadi ini untuk dijauhi. Caranya bagaimana? Nah, di sini sebutkan kata Imam Ibnu Battah Al-Bari Al-Hambali, wa mujanabatihim wa tarki mujalasatihim wal istima'i li akhta'ihim wa khitabihim. Nah, ini caranya antum catat ya, yaitu menjauhi mereka dari setiap person dari mereka, ataupun sekte mereka, ataupun kelompok mereka, yayasan mereka, ya, dan semisal dari setiap mereka itu dijauhi, jangan justru antum dekati. Dari ahli syirik wal kufur, ya, terlebih lagi para pengedarnya. Ya. Ini berlaku am ya, baik alimnya maupun awamnya, menjauhi mereka. Ya. Kemudian meninggalkan majelis mereka. Majelis itu kalau zaman sekarang itu subhanallah lebih canggih lagi. Ada majelis online, ya. Jangankan majelis online, majelis di kolom komentar kan gitu, ya. Serpihan sosmed, subhanallah. Ya, majelis kolom komentar. Jadi ngajinya itu di kolom komentar, ya. Ini sedang ngetren apa hari ini nih, ya. Perkembangannya apa hari ini. Nimbrung di situ di kolom komentar, ya. Bikin akun palsu, bikin akun ya bodong kan gitu untuk hadir di majelis apa namanya? Majelis komentar. Ini kita diminta untuk apa? Dianjurkan bagi orang yang beriman meninggalkan seluruh majelis mereka, ya. Baik secara langsung maupun apa? Secara online. Iya. Dari mendengarkan mereka, menyimak ya materi-materi mereka. Wa indabu anis sunnah, walaupun seakan-akan mereka menolong sunnah. Jangan, ya. Sebab disitulah racunnya nanti. Ya, disitulah racunnya. Allah sebut apa? Ya, apa namanya? Allah jadikan ya adu, musuh ya bagi para nabi dan orang yang beriman, ya. Syaitan dari kalangan jin dan manusia, yuha ba'duhum ila ba'd. Mereka saling apa? Saling memberikan apa namanya? Ya, syubhat, fatwa, ya, memberikan apa namanya? Wahyu seperti itu, wahyu syaitan terhadap sebagian mereka, sesama mereka. Zukhrufal qaul gururo, ya, yang menarik hati kan gitu. Jadi tinggalkan majelis mereka ya, seluruhnya tanpa terkecuali. Wal istima'i akhta li akhtaihim wa khitabihim, dan juga dari mendengar penyimpangan-penyimpangan mereka, ya. Jadi kita nggak boleh, ini perintah kepada orang beriman. Mana dalilnya? Al-Imam Ibnu Battah menyebutkan di dalam kitab ini, menukilkan dalilnya di dalam bab ini di dalam surat An-Nisa, barakallahu fikum, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi ya yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Jadi apabila telah diturunkan ke atas kalian ya dari kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian apabila kalian telah mendengar ya kebenaran itu, ayat-ayat Allah itu ya diperolok-olok, diingkari, dikufuri, kan gitu. Ya, bagaimana mereka itu mencoba apa? Melantarkan ilmu warisan para salaf. Ya.
Dan mereka mengolok-olok, istihza'u biddin. Jadi olok-olok itu bukan sekedar penista-penista agama di masa sekarang itu yang jelas-jelas itu ya. Bukan, tapi datang dari orang-orang yang ngakunya ustadz, doktor, syekh. Caranya bagaimana? Mereka menistakan para salaf, periwayatan mereka dan sebagainya, itu istihza. Antum lihat bagaimana contoh kecil ya, contoh sederhana. Bagaimana orang-orang Asy'ari, ya, para Asy'ariyah itu Jahmiyah, ketika Allah bicara tentang nama-nama dan sifatnya, mereka kufur. Ya, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, mereka kufur kan? Kufur terhadap nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dijadikan imam oleh mereka, dijadikan panutan. Padahal mereka apa? Kufur kepada ayat-ayat Allah. Allah khabarkan tentang namanya, sifatnya. Allah memiliki tangan, Allah istiwa alal arsh, ba'in min khalqih, bihaddin, dan seterusnya yang banyak itu. Ya, mereka kufur. Mereka takwil, mereka ya, masalah salafi. Gak cukup untuk mereka seperti itu. Ya, maka janganlah ya kalian itu duduk-duduk dengan mereka. Iya. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idza misluhum. Ya. Kalau kalian enggak mau untuk menghindari mereka, meninggalkan mereka, ya, maka sesungguhnya kalian itu seperti mereka, subhanallah. Allah serupakan langsung dengan mereka. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah kelak akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam seluruhnya. Surat An-Nisa ya, ayat 140. Ini perintah dari Allah, kata Imam Ibnu Battah Al-Akhbari Al-Hambali. Ya. Kemudian tafsirnya disebutkan di sini, di antaranya Tobari ya. Wa fi hadhil ayah ad-dalalatul wadihah. Ya, ayat ini menunjukkan sebuah keterangan yang sangat terang, sangat jelas ala nahyi an mujalasati ahlil batil min kulli naw'in minal mubtadi'ah wal fasiqah, ya, wal fasaqah inda ya khuduhum inda khudihim fi batilihim. Jadi ini larangan yang sangat terang secara umum untuk menjauhi bermajelis dari setiap ahlul batil yang menyerukan kekufuran, kesesatan, ya, dari setiap jenis macamnya, min kullin naw, ya, enggak pandang bulu semuanya, ya, kapan saja dia sudah tidak berkesesuaian lagi dengan al-jamaah walaupun hanya satu poin, barakallahu fikum, maka itu adalah ahlul bid'ah wad dhalal. Ya, ahlul bid'ah wal furqan itu harus waspada, hati-hati. Ya. Karena kebid'ahan itu akan terus tumbuh dan semakin membesar, semakin indah, semakin manis, semakin lezat kebid'ahan itu. Ya. Tanpa pandang bulu min kulli naw. Ya. Gak boleh. Ayat ini telah menjelaskan hal tersebut. Kemudian yang kedua dari yang ketiga dari poin ini, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasatil ladina takhallafu anhu. Ini kisah tentang sahabat yang diboikot ya oleh Nabi SAW ketika tidak ikut serta, absen daripada jihad perang Tabuk kalau nggak salah. 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik, kemudian yang 2 lagi siapa itu? Kita sudah bacakan di dalam kitab As-Sunnah ya. Kitab As-Sunnah di dalam Sunan Abi Daud. Ya, mana kitabnya itu? 2 lagi lupa, wallahu musta'an. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi 3 orang sahabat ini yang dikenal sirahnya, kejadiannya mereka itu ya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga, dan juga Nabi SAW juga menyebutkan. Ini boikot kepada mereka. Ya, boikot kepada mereka sampai sedemikian kerasnya. Subhanallah. Keras sekali. Salam yang gak dijawab. Ya, bahkan sampai istri mereka pun dipisahkan dari mereka. Ini Nabi SAW.
keras. Karena ini apa? Akidah, ya, akidah. Lagi ngomongin akidah, tiba-tiba apa? Dibawa ke ranah adab, akhlak, khilaf, furu, ya. Furu kan berdasarkan akalnya mereka. Jadi mereka berlindung memperalat adab, akhlak, ya, hikmah, bijak, objektif, furu, khilafiyah, itu untuk menutupi agama kufur mereka. Karena kalau nggak begitu ketahuan agama kufur mereka, terbongkar kan gitu. Iya. Ini Nabi SAW keras sekali, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyelisihi as-sunnah. Nabi SAW, ya, memerintahkan untuk berjihad, mereka malah apa? Nggak berjihad tanpa udzur syar'i. Kisahnya seperti itu. Itu menyelisih sunnah pada satu bab saja soalan jihad, ya. Padahal mereka nggak kufur nggak apa kan. Iya. Jadi di dalam kisahnya ini fi salasatil ladzina takhallafu anhu, ya, tiga orang sahabat radhiyallahu anhum, bihijranihim wa mubayanatihim, ya, dengan menghajar mereka, memboikot mereka, wa amarahum, ya, an ya'tazilu nisa'ahum hatta anzalallahu azza wa jalla taubatahum. Ya, Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk menjauhi mereka, memboikot mereka hingga kepada istri-istri mereka juga. Jauhi, pisah ranjang dari mereka. Jangan serumah dengan mereka. Ini persoalan maksiat. Ya, gimana lagi dengan kekufuran? Padahal satu bab saja tentang persoalan jihad. Nabi hajar mereka kan, keras sekali Nabi SAW. Ya, ini orang sekarang merasa paling adab, akhlak, ya, merasa paling berkasih sayang, ingin bersatu. Iya. Dasarnya akal-akalan saja, perasaan. Ya, hadahumullahu lil Islam sunnah. Sampai benar-benar Allah itu mengkhabarkan tentang taubat mereka. Akhirnya mereka bertaubat, ya. Allah terima dan mereka kembali kepada, ya, kaum muslimin. Ya. Sampai benar-benar Allah sendiri yang mengkhabarkan bahwasanya mereka telah bertaubat. Ya, kalau tidak salah Ka'ab bin Malik itu sampai nangis-nangis. Ya. Salam nggak dijawab, apa nggak dijawab oleh Nabi SAW. Mereka minta taubat kan gitu, tapi Allah belum turunkan wahyu. Ya. Sampai nangis-nangis mereka, itulah kesungguhan mereka, ya, kesungguhan mereka terhadap Islam. Bagaimanapun juga dihajar mereka tetap kembali. Orang zaman sekarang jangan antum keras, nanti mereka lari. Bawa dalil ini, bawa dalil itu, ya. Jangan buat orang lari. Nabi SAW menghajar sahabatnya. Ka'ab bin Malik, baca kisahnya. Ya, nggak ada urusan. Kalau dia makin kafir, ya memang seperti itu. Ya, dalam surat Al-Baqarah apa? Ya, sama saja orang kafir itu. Innal ladzina kafaru sawa'un bainana, apa namanya? Ya, sama saja orang kafir itu dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, ya kufur. Ya, jadi nggak usah menggadaikan idealisme syar'i kan gitu. Kalau namanya hukuman Allah seperti itu, ya seperti itu. Dia musyrik, ya musyrik, kafir, ya kafir. Ya, hukum-hukum Allah ya, dilawan, ditahrif, dihinakan kan seperti itu. Ya. Antum jangan seperti itu, nanti orang lari, nggak ada yang mau beriman. Ya sudah, memang demikian. Ya, iman gak iman itu hak prerogatifnya Allah. Ya, Allah yang tahu siapa saja yang Allah sesatkan, nggak ada yang dapat memberikan taufik. Siapa saja Allah berikan taufik, nggak ada yang mampu menyesatkan. Ya, wa man yudlil fala hadiyalah. Ya, seterusnya. Itu hak prerogatifnya Allah. Tugas kita menyampaikan, mendidik, ya, mengajak, menyerukan. Dia mau, alhamdulillah. Dia nggak mau, alhamdulillah. Ya, kata Imam Al-Barbahari kan demikian. Ya, kalau diterima fahamidallah, ditolak fahamidallah, puji Allah. Ya, memang dia sudah kufur kok. Ya. Nah, inilah Ka'ab bin Malik, ketika dihajar sedemikian kerasnya, dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat, ya, karena ada keimanan di dalam hatinya, ya. Jadi agama itu jangan dimain-mainkan, ya. Udah dimain-mainkan,
ya memperalat dalil lagi. Dalil dimain-mainkan kan gitu. Subhanallah. Kemudian di sini disebutkan qissatus salasatil ladzi ya khulifu rawaha al-Bukhari dan juga Muslim wa rawaha Abu Daud ya sebagaimana tadi disebutkan sudah dibahas di dalam kitab Sunan Abi Daud ya fi kitabis sunnah bab mujanabati ahlil ahwa'i wa bughdihim ya bab menjauhi ahlul ahwa dan membenci mereka. Itu sudah dijelaskan disebutkan kisahnya ya. Qala Imam Ahmad, beliau mengatakan naha an-nabi SAW, nahyun nabi SAW an kalami salasatil ladina takhallafu bil Madinah. Waktu itu di kota Madinah ya. Hina khafa alaihim nifaq. Karena Nabi SAW khawatir ya mereka itu ditimpa kenifakan, kemunafikan. Nabi SAW takut. Ya sebagaimana dalam surat apa itu? Jadi Nabi SAW takut ditimpa kemunafikan terhadap mereka. Sehingga Nabi SAW seperti itu. Dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syariah ya pada bab hajar kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Panjang ya. Baik, kemudian barakallahu fikum. Poin yang keempat, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma dakhala an-naqsu ala bani Israil. Pertama kali kesesatan, kekufuran Bani Israel itu apa? Kana ar-rajulu yalqa akhahu fayaqul. Jadi dulu awal kesesatan yang menimpa Bani Israel di antaranya apa? Kata Nabi SAW, ada seseorang yang menjumpai saudaranya. Kemudian dia mengatakan, "Ya hada, ittaqillah." Ya, kata orang tersebut, "Bertakwalah, takutlah kali engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada' matasna dan tinggalkan apa yang engkau buat. Fa innahu la yahillul lak." Karena sesungguhnya hal tersebut tidak halal bagimu. Faham sampai di sini? Jadi maksudnya awal kesesatan yang terjadi kepada Bani Israel itu ada seseorang yang melihat saudaranya berbuat kemaksiatan kepada Allah. Ya. Nah, kemudian orang tersebut mengingatkan kepada saudaranya ini. Ya, kalau bahasa kita ya akhi kan gitu kan. Ittaqullah. Ya. Wahai saudaraku bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya. Wada' matasna dan tinggalkan apa yang telah engkau buat itu atau yang sedang engkau buat, yang kerjakan. Ya, karena itu tidak halal fa innahu la yahillul lak. Itu enggak halal untukmu. Ya, haram enggak boleh dikerjakan kan gitu. Nah, kemudian summa yalqahu minal ghad. Keesokan harinya dia jumpai lagi saudaranya itu dalam kondisi yang sama, bahkan lebih parah nih, ya. Fala yamna'uhu dzalik. Orang tersebut justru apa? Enggak memperingatkan dari perbuatannya tersebut seperti yang awal tadi. Ya. Bahkan apa? An yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu subhanallah. Justru bahkan dia ikut-ikutan berbuat maksiat kepada Allah. Dia minum, dia makan, dia duduk bareng, ya. Falamma ya fa'alu dzalik, maka tatkala mereka itu mengerjakan perbuatan tersebut, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Allah jadikan perpecahan di dalam masing-masing di antara mereka, di hati-hati mereka. Subhanallah. Kemudian Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, ya, qala Allahu azza wa jalla, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Ya, Allah laknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisannya Nabi Daud dan juga Nabi Isa ibn Maryam. Ya, Yahudi, Nasoro dan semisalnya. Ya, kemudian ila qaulihi ta'ala sampai kepada firman Allah walakin katsiran minhum fasiqun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka itu adalah apa? Fusaq, orang-orang fasik. Ya. Faham sampai di sini? Maksudnya adalah barakallahu fikum, ketika kita mendapati suatu kemungkaran, suatu maksiat, ini benar-benar menggambarkan ke dalam apa? Realitas kehidupan kita sekarang ya, ikhwah. Subhanallah. Ya.
Al-Imam Ibnu Battah itu subhanallah. Beliau ketika menuliskan persoalan akidah itu dalam sekali, dan itu adalah apa yang terjadi di masa beliau. Ya, ya. Bagaimana lagi di masa kita sekarang? Beliau menukilkan dalil-dalil terkait kondisi ya kesesatan yang terjadi terhadap orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel, dan ini efeknya sangat besar. Ketika ada seseorang dari Bani Israel melihat kemungkaran, kemudian dia mencoba untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan lisannya kan? Iya. Kata Nabi SAW, apabila melihat kemungkaran, fa idza ra'aitumul kemungkaran falyughayyir biyadihi. Ubahlah dengan apa? Tanganmu kalau mampu. Kalau nggak mampu fabilisani. Ya. Kemudian kalau nggak mampu juga dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak mampu juga apa? Fabiqalbi. Dan itu selemah-lemahnya hati. Maksudnya dengan hati itu, ingkar itu pergi. Tidak apa? Membersamai mereka. Nabi Ibrahim ketika mengingkari kekufuran bapaknya itu apa? Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku pisahkan diriku terhadap kalian dari apa-apa saja yang kalian ibadah selain Allah. Nah, orang Yahudi ini, Bani Israel ini, ketika melihat kemungkaran terhadap saudaranya, padahal cuma maksiat. Ya, padahal cuma maksiat minal kabair. Itu dia mencoba untuk mengingatkan dengan lisannya. Tapi dia nggak pergi. Tetap bersama dengan dia, dengan ahli maksiat itu. Dengan orang yang sedang berbuat maksiat. Keesokan harinya dia jumpai lagi. Setelah dia ingatkan, ya akhi, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah perbuatan tersebut. Ya, itu tidak halal bagimu, itu haram. Nah, kebesokan harinya justru orang tersebut nggak mengingatkan perbuatan itu adalah kejelekan yang diharamkan oleh Allah. Bahkan lebih jauh daripada itu, ikut-ikutan juga, terbawa. Ya, terbawa sebagaimana orang yang berbuat kemaksiatan itu. Ya. Antum lihat kepada realitas kita hari ini. Subhanallah. Bukan hanya kemaksiatan, bukan hanya bahkan kekufuran. Kita nggak mampu untuk ya mendakwahkannya, kita nggak mampu untuk mengingkarinya. Ya, subhanallah. Ini pelajaran penting untuk kita. Makanya Allah ketika mengazab itu di dunia rata. Walaupun itu ada orang alim, itu kena orang alim di situ juga. Ya, orang alim itu kena azabnya. Dan efek yang terjadi apa? Kita pun ikut-ikutan nantinya. Karena hati itu lemah. Hati itu lemah, ya. Kita juga bukan siapa kita, ya. Jadi nggak cukup cuman kita sekedar ya sudah kita ingatkan, tapi kita nggak meninggalkan. Kita asik aja gitu kan bersama dia, ya. Kita tetap berkasih sayang dengan dia, ya. Walaupun itu walau min aqraba qarib, walaupun itu datang dari orang terdekat, walaupun itu orang tua, dia kufur, dia syirik, dia musyrik, ya. Sudah kita nggak dakwahin, cengangas cengenges sama dia, ya. Sudah nggak tahu jadinya apa, ya. Kalau kita bisa dakwahkan, tapi bukan berarti kita juga tetap di situ. Ya, wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah. Pisahkan diri kalian. Jangan tinggal dengan mereka, jangan ya. Nggak boleh tinggal dengan orang musyrik, nggak boleh tinggal dengan orang yang nggak sholat, nggak boleh serumah, nggak banyak sekali. Berat itu, ya. Nah, ini efeknya orang Yahudi, Bani Israel, ya. Allah jadikan mereka itu serupa dengan mereka, dan juga apa? Allah jadikan perpecahan di dalam hati-hati mereka, subhanallah. Dan Allah laknat di dalam surat tadi ya, surat Al-Maidah tadi. Allah laknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel berdasarkan lisan atau penyampaian daripada Nabi Daud dan juga Nabi Isa ibni Maryam alaihimussalam. Nah, kemudian yang kelima, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, Ibnu Battah menukilkan hadis Nabi SAW pada poin yang kelima. Masalul qa'im ala hududillah wal mudahin fiha ka masali qaumin istahamu ala safinatin fil bahr. Ya. Jadi perumpamaan orang yang ya qaim, menegakkan menjaga hududnya Allah, ya, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menghidupkan din, wal mudahini fiha,
Kamasali qaumin istahamu ala safina. Ini riwayatnya banyak ya, tapi beliau membawakan makna di sini. Iya. Itu seperti tak ubahnya ya permisalan tentang orang yang menjaga hukumnya Allah dan orang yang menelantarkan hukumnya Allah. Itu seperti orang-orang yang mereka itu saling berebut tempat di suatu kapal di tengah laut, ya, berebutan tempat, ya istahamu apa istaqarau, ya berundi. Maka fa asaba ba'duhum asfalaha wa ba'duhum a'laha. Ya, kemudian apa? Jadilah mereka itu dalam kapal itu saling menempati posisi mereka. Ada yang di atas bagian atas, ada yang di bagian bawah di dalam kapal. Ini perumpamaan ya, tapi hadisnya ada. Nabi SAW mengatakan demikian. Wa kana alladziina fi asfaliha yakhrujuna wa yastaquna al-ma' wa yasubbuna 'ala alladziina 'ala a'laha fayu'zunahum faqalu la nad'ukum tamuruna 'alaina ya fatu'zunina fatu'zununa. Maka intinya barakallahu fikum, orang yang sudah menempati bagian posisi dalam kapal tadi, ada yang di bagian atas dan di bagian bawah itu. Nah, kemudian orang-orang yang di bagian bawah itu mereka ingin mengambil air misalnya, mengambil suatu keperluan, tapi mereka harus melewati bagian yang atas, orang-orang yang berada di atas. Nah, orang yang berada di atas ini gak membiarkan begitu saja, mereka mengganggu. Sehingga berkatalah orang-orang yang di bagian bawah ini, ya kalian itu telah menghalangi kami untuk kebutuhan kami, kan seperti itu, dan tidak membolehkan kami lewat, maka kami akan apa? Faqala alladziina fi asfaliha amma iz man anutuna fanaqubu as-safinah min asfaliha fanastaki. Maka kami akan lubangi apa namanya? Kapal itu hingga nanti akan tenggelam, kan gitu kan, dilubangi kapalnya. Iya. Maka qol fa in akhadhu ala aidihim ya famana'uhum naju jami'a, ya najayanju, ya, beruntung mereka seluruhnya. Wa in tarakuhum halaku jami'a. Jadi maksudnya ketika orang itu dia membiarkan orang-orang yang bawah tadi membolongi atau melubangi kapal tersebut, maka mereka akan binasa. Tapi kalau mereka itu menghalangi untuk tidak dibolongi lubang kapal itu, apa kapal itu dilubangi, maka mereka akan beruntung, tidak tenggelam maksudnya. Faedahnya apa? Barakallahu fikum. Kalau orang itu dia diam dari kemungkaran, ya, ataupun dia seperti tadi Yahudi tadi ya, dia sudah ingkari, sudah kasih tahu, tapi tetap bersama mereka kan gitu. Itu binasa. Seperti hal yang di kapal ini. Kalau mereka biarkan itu kemungkaran, tentu mereka binasa. Tapi kalau mereka cegah itu kemungkaran, ya, hal-hal yang melisihi daripada agama Islam, ya, maka mereka akan beruntung. Mereka akan beruntung, ya, seperti itu. Tapi itu tidak mudah, apalagi realitas di zaman sekarang kita ini, ya, subhanallah. Ini pelajaran penting ya. Imam Ibnu Battah itu, masya Allah, begitu dalam, ya. Ya mudah-mudahan dapat difahami sesuai dengan apa yang beliau fahami dari yang sedikit ini dengan berbagai macam kekurangannya. Allah jadikan kita faham, Allah jadikan kita mampu untuk beramal, ya. Kemudian kita cukupkan dulu sampai di sini poin yang kelima. Ini masih panjang sekali pada bab yang pertama ini. Ilahuna wallahu musta'an wa hiyatuklan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.